berarti bahan-bahan limbah yang dapat kita kumpulkan. Kalau pertanyaannya kalau di ladang, kemudian kita nggak sempat buka, cukup di ladang aja bisa ya. Langsung di hamparan pekarangan yang kita miliki ya. Nggak perlu diangkut bawa ke rumah, maksudnya nggak perlu nyari tempat lapang. Secukupnya luas lahan yang kita miliki. Terus selesai kita kumpulkan, kalau lahannya gambut, pakai. Kalau lahannya nggak gambut, nggak boleh ngapain. Kalau dia punya kegenangan air, khawatirkan ya kegenangan air ada terbalik. Ya. Oke, lanjut. Selesai itu apa? Bahan baku yang akan kita jadikan kompos sudah kita dapat. Kita menggunakan burman, sampah atau rumput, dan juga ranting-ranting kayu sudah kita ambil sedemikian rupa. Kemudian tadi ada teman yang nanya bagaimana Pak nanti kalau kita tambah pupuk kandang, boleh. Tapi rumputnya di bawah Pak, yang sampah harus di bawah, lapisan paling bawah. Kemudian kita hampar sampah seperti ini, baru kita siram dengan mikroba atau M4 efektif mikroba. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pelapukan. Ini kira-kira berapa kilo nih? Begini nih. Begini kalau perkiraan ya 5 kilo lah Pak, kalau dia sudah ya, 5 kilo. Ini belum berapa nih kalau begini ya? Ya belum seberapa. Nanti bisa diperbanyak. Jadi tumpukannya disesuaikan dengan bahan bakunya. Ah, maksudnya nih yang dengan batu. Yang batu siram ya. Asisten. Satu gembor ini kita boleh gunakan 3 tutup Pak. 3 tutup. Satu gembor berapa liter? Ini sekitar 10 literan. Iya. Cuma nanti kalau umpama tinnya kering, bahan bakunya bisa kita tambah lagi air. Nah setelah kita masukkan M4 ke dalam air, ini juga harus kita aduk sampai homogen, dipastikan dia tercampur rata supaya dia memang bisa proses nanti mikrobanya. Setelah diaduk rata seperti ini, baru kita siramkan. Aduk juga. Siramkan seperti ini. Ya sampai rata Pak. Oh iya, lupa tadi Pak. Dolomit dulu. Ya, Sudah disiapkan loh di sini. dolomit ya. Tobin bagian. Dan dolomit 5 sampai 10% itu Pak. Kira-kira udah merata gini aja Pak, dolomit. Nah, karena itu ada teriknya dikit. Udah. Dibolak-balik nggak? Dibolak-balik nggak? Enggak. Dibalikin dulu. Nah, setelah kita tabur dolomit, baru tahap yang ketiga kita siram. Jadi dolomit harus diluar. Siram sampai merata. Karena ini basah jadi banyak. Iya, ya banyak-banyak. Dikira dia sudah merata seperti ini. Nanti udah cukup Pak. Berapa hari Pak? Ini misalnya sampai Kalau bahannya seperti ini kan ini masih segar, bisa sampai 80 hari. Jadi tadi ada pertanyaan juga gimana nanti kalau buat secara berlapis, bisa Pak. Berlapis nanti ditabur lagi pupuk kandang. Ketebalannya bisa sampai 20 cm lagi ditambah pupuk kandang. Cuma prosesnya sama. Ditabur lagi dengan dolomit, baru M4 lagi supaya M4-nya merata. Terus buat berlapis bisa. Dikasih rumput lagi. Kalau punya bahan bakunya kering sama basah. Iya. Dari baku yang di bawah basah apa yang kering? Yang di bawah, Ya. yang bagus kering Pak. Kering. Yang basahnya kasih atas ya. terus yang lebih bagusnya bisa gini. Saya ada dua bahan. Bagus kering atau bagus kering? Bagus basah. Oh iya.
lebih cepat kering. Ini lagi mempercepat lagi Pak, bisa kita siasati juga. Ini kan sudah dibentang, sudah diampar nih. Sudah diampar seperti ini. Kalau kita ada parang Pak, kita ini kan adu tenaga kita untuk mencacah manual aja. Karena dia semakin halus bahan baku itu, dia semakin cepat proses pelapukan eksekusinya Pak. Apalagi nanti kalau sudah ada yang punyai misalnya bumdesnya di desa ada mesin cacah kan orang bisa dianggarkan masukin ke situ kan penting juga diutamakan. Beli mesin cacah Pak, mempercepat saja, percepat pelapukan. Nanti jadi bisa setelah ini baru jadi kita upayakan ada sirkulasi sedikit Pak, karena dia perlu oksigen. Ini namanya sistem metode aerob, jadi pengomposan dengan menggunakan oksigen. Nah setelah ditutup kita lanjut lah ya pas lanjut seperti ini 4 hari. 4 hari kemudian atau seminggu, tapi lebih baiknya 4 hari itu kita kontrol Pak. Kita buka untuk mengontrol caranya adalah kita masukkan aja Pak sampai ke dasar bawah, kalau dia hangat berarti proses di jalan. Dan suhu yang diperlukan adalah 40 sampai 50 derajat. Nah kalau nanti terjadi sampai 60-70 derajat, maka kita buka, kita angin-anginkan, kemudian kita aduk. Tapi masih sebaiknya ketika kita cek suhu, bahan baku ini kita bolak-balik Pak, supaya mikroba itu bisa merata. Karena mikroba itu kadang ada di bagian yang tidak masuk ke sana gitu. Jadi harus merata. Dibolak-balik, kemudian seminggu kemudian lagi itu dicek lagi, dibolak-balik lagi, cek suhu. Setelah itu 4 minggu kemudian kita tutup aja. Nanti kan tinggal nunggu proses pematangan, masaknya proses komposisi sudah matang. Itu kalau bahan baku seperti ini bisa mencapai 80 hari Pak, karena bahan bakunya masih hijau dan juga banyak masih kasar gitu. Saya ini Pak, ini apabila sudah selesai nih Pak, ini kan kita nggak punya ciri-ciri fisik dari kompos yang kita buat ini, ciri-ciri fisik bagaimana yang bisa udah kita gunakan ke tanaman. Ciri-ciri fisik, jadi betul. Jadi proses pengomposan adalah merombak atau merubah dari fisik dari ini kan masih seperti ini. Tapi ketika ada proses fermentasi pengomposan, dia akan terjadi pelapukan. Dan ciri-ciri yang ditanyakan adalah bagaimana sih kita untuk mengetahui pupuk itu sudah matang atau sudah jadi. Itu dari fisiknya berubah menjadi kecoklatan. Dari sejauh ini menjadi kecoklatan bahkan kehitaman. Dan ketika kita remas, dia hancur, warna kecoklatan kehitaman, aromanya dia keasaman dan kayak bau tanah itu pertanda, dan suhunya tidak hangat lagi, dingin, berarti sudah siap diaplikasikan. Jadi ciri-cirinya tadi dari warna ya Pak ya, kemudian yang kedua dari bau, bisa di bau kandang nih, itu kan aromanya ketahuan nih, nyengat, nggak nyaman. Tapi setelah dia matang jadi kompos, baunya tuh keasaman, bahkan kayak bau tanah, itu gembur, teksturnya pun udah berubah, warnanya coklat kehitaman. Jadi dari warna dan bau dan suhu, bukan pupuk itu udah matang. Pak, hari ini dari pihak Polres Tanjung Barat mengumpulkan warga masyarakat terutama kelompok tani dan para babin Kantipmas. Sebenarnya apa Pak yang dilaksanakan hari ini Pak? Hari ini kita melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait dengan program gerakan bersama pengolahan limbah lahan menjadi pupuk kompos dengan audiens rekan-rekan kelompok tani
pemilik lahan, para Babin Kamtipmas, mudah-mudahan dengan edukasi singkat bagaimana mengolah limbah lahan yang selama ini menjadi objek bahan baku kebakaran, tidak dibakar kembali atau tidak dibuang, tetapi dimanfaatkan, diolah menjadi pupuk kompos sehingga berguna, bermanfaat, dan bernilai ekonomi. Nah, mudah-mudahan ini nanti dari para kelompok tani, para Babin ini bisa meneruskan kepada kelompok-kelompok tani yang lain bahwa mengolah limbah lahan menjadi pupuk kompos ini murah, mudah, sederhana, bermanfaat, berguna, dan bernilai ekonomis, sehingga bisa diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh kelompok tani dengan tujuan akhir kebakaran hutan dan lahan dicegah tidak sampai terjadi, karena semua bahan baku penyebab kebakaran sudah kita olah menjadi pupuk kompos. Untuk kelompok tani sendiri tadi dari kecamatan mana aja? Ini dari sementara kecamatan Betara, tetapi Babinnya dari kecamatan Betara, kecamatan Ilir, wilayah Polsek Ilir, wilayah Betara, wilayah Pengabuan, kurang lebih 7 kecamatan. Para Babin dari 7 kecamatan. Berharap nanti bisa menurunkan kepada seluruh desa yang ada di 7 kecamatan tersebut untuk kita bergerak bersama-sama mengolah limbah lahan tersebut. Pak, untuk tema penanganan karhula ini kan diambil istilah gaspol, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, kenapa ini tema ini dipanggil? Gaspol itu kan kepanjangan dari gerakan bersama pengolahan limbah lahan menjadi pupuk kompos. Jadi diharapkan pengolahan limbah lahan menjadi pupuk kompos ini bukan gerakan perorangan, perseorangan ataupun petani seorang, tapi menjadi gerakan bersama seluruh kelompok tani, tidak hanya kelompok tani, tapi seluruh masyarakat, seluruh instansi yang memiliki limbah lahan pada lingkungannya masing-masing, semua bisa bergerak bersama-sama untuk mengolah limbah lahan yang ada di lingkungannya menjadi pupuk kompos. Dan edukasinya sudah kita siapkan video singkat sebagai pedoman dan panduan, mudah-mudahan itu bisa diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh golongan, tidak hanya petani saja, pemilik lahan, petani, masyarakat biasa juga bisa mengikuti. Pak, titik penekanannya apa, Pak, untuk nanti supaya dalam rangka pencegahan karhula ini berhasil melalui pemanfaatan limbah ya, kepada para Babin Kamtipmas dan mungkin juga Kapolsek. Para Kapolsek dan para Babin diharapkan juga bisa menjadi contoh, bisa menjadi panutan, dan bisa menjadi pemeran membuat pupuk kompos dari limbah lahan. Karena tadi sudah kita simulasikan, membuatnya cukup mudah, cukup murah, cukup sederhana, bahan-bahannya juga bisa didapat dengan gampang. Mudah-mudahan para Kapolsek, para Babin ini bisa menjadi contoh sehingga bisa diikuti dengan baik oleh seluruh kelompok tani, sehingga pupuk kompos yang dihasilkan nanti juga pupuk kompos yang baik, pupuk kompos yang berguna, pupuk kompos yang bermanfaat, dan tentunya bernilai ekonomi, sehingga bisa meningkatkan masyarakat kita untuk semakin produktif, sehingga Kamtipmas secara keseluruhan bisa kondusif, karhula bisa kita cegah. Oke, terima kasih. Ya.